Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti pembahasan sebelumnya, kami coba fokus untuk membuka siapa-siapa sebenarnya biang kerok pengambil kebijakan yang menyebabkan beban negara terjadi sejak rezim Joko Widodo. Kali ini kita mau bahas tentang pertambangan. Di pertambangan itu ada beberapa kejadian atau pelanggaran yang terjadi, yaitu tentang izin tambang, kemudian penyerahan tambang kepada Cina, kemudian yang ketiga adalah pembebasan pajak bea dan lain-lain, serta tenaga kerja asing yang bebas masuk dari Cina untuk mengambil tambang di Indonesia. Tim penertiban tambang yang dipimpin oleh Menhan selaku Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional mengungkapkan bahwa dari segi pelanggaran ada sekitar 4,3 juta hektar tambang yang melanggar izin saat ini. Itu yang melanggar izin 4,3 juta hektar yang sedang ditertibkan sekarang. Dan saya yakin banyak sekali tambang lain juga yang mengalami seperti itu. Perlu saya jelaskan, awal daripada pelanggaran ini terjadi adalah dulu tahun sebelum pemerintahan Joko Widodo itu izin tambang di sebagian besar berada di tangan provinsi dan kabupaten, sehingga terjadi obral tambang, terjadi tumpang tindih pengelolaan tambang di berbagai daerah yang muncul permasalahan mulai 2014. Nah, pada saat Joko Widodo menjadi presiden, maka izin tersebut ditarik ke pusat untuk ditertibkan, dan mencapai puncaknya adalah saat Undang-Undang Cipta Kerja dan menarik semua izin tambang tersebut menjadi dikendalikan di pusat. Nah, saat itu seakan-akan terjadi penertiban tambang pada saat pada saat itu Joko Widodo mencabut hampir lebih dari 2.000 izin tambang. Tapi ternyata yang terjadi adalah untuk tanda kutip diminta dinegosiasi, karena setelah itu Presiden Joko Widodo menunjuk Bahlil sebagai Menteri Investasi dan izin tambang berpindah dari Menteri SDM kepada Kepala Menteri Investasi, Kepala BKPM, dan dan tim hilirisasi yang dikoordinir Bahlil. Disitulah sangat patut diduga terjadi negosiasi tentang tambang. Nah, sebelumnya itu yang yang betul-betul sebagai sutradara komandan dari tambang ini adalah, kita tahu, Luhut Binsar Panjaitan. Pada saat itulah kita dengar bagaimana Luhut Binsar Panjaitan berjuang tanda kutip untuk memasukkan petambang-petambang Cina ke Indonesia dengan berjuang mengizinkan tenaga kerja asing Cina masuk bekerja, padahal dilarang oleh undang-undang, dan undang-undangnya diubah. Nah, aturannya diubah, bukan undang-undang, aturannya diubah sehingga banjirlah tenaga kerja asing Cina. Yang kedua, lewat lobby juga, maka perusahaan-perusahaan tambang Cina di Indonesia yang banyak sekali itu masuk bersamaan dengan membangun smelter, karena diberikan fasilitas bebas pajak, bebas bea, bebas segalanya, dan dibangun di kawasan industri khusus, berbagai kawasan industri khusus yang bebas dari berbagai pungutan di berbagai daerah, dibangun untuk sebagai tempat pembangunan smelter Cina yang ada di Indonesia. Yang menariknya adalah bahwa pemberian bebas pajak, bebas bea, dan bebas segala-galanya itu adalah berlaku 30 tahun dan sampai sekarang masih berlaku, padahal tambang yang ada di sana tidak sampai 30 tahun habis. Artinya mereka tidak akan pernah membayar apapun ke Indonesia dan datang mengeruk
tambang di Indonesia. Selalu data yang dikemukakan dinyatakan bahwa ada peningkatan ekspor tambang. Ya ekspor tapi bukan milik Indonesia, itu adalah hanya dicatat ekspor, padahal memang punya Cina karena setelah ore itu dimiliki rakyat, tambang-tambang rakyat menjual ore bahan mentah ke smelter Cina, dan setelah masuk di wilayah di kawasan industri, maka itu semua menjadi milik Cina, bukan lagi milik Indonesia. Jadi itu hanya catatan saja. Nah, yang selalu juga dikatakan bahwa peningkatan pembayaran pendapatan negara royalti kepada Indonesia dengan masuknya tambang. Perlu diingat bahwa yang membayar royalti itu bukanlah perusahaan Cina, karena yang diwajibkan membayar royalti adalah pemilik ore. Artinya rakyat yang punya tambang, bahan baku tambang itulah yang membayar royalti. Nah, ini pengelabuan terus dilakukan. Nah, sehingga sebenarnya perampokan tambang yang terjadi sekarang yang ditertibkan betul-betul, saya pikir mungkin ribuan triliun selama pemerintahan Joko Widodo itu harusnya masuk negara, tapi dinikmati oleh petambang-petambang Cina, dan itu masih berlangsung sampai sekarang. Nah, jadi kalau kita ingin kembali bahwa siapa sih biang kerok sebenarnya perampokan tambang di Indonesia yang terjadi selama ini, menurut saya adalah kembali lagi Joko Widodo, yang kedua adalah Luhut Binsar Panjaitan, yang ketiga adalah Bahlil Lahadalia, yang keempat adalah Sri Mulyani yang memberikan pembebasan pajak, bea dan lain-lain kepada perusahaan tambang Cina. Itulah saya pikir biang kerok daripada perampokan tambang yang saya yakin kalau diaudit itu nilainya ribuan triliun selama 10 tahun terakhir. Nah, karena dari yang dilaporkan bahwa dari Sulawesi Tenggara saja itu sudah 700 triliun per tahun, berarti ribuan triliun itu sebenarnya dari pajak dan bea serta lain-lainnya itu harusnya masuk ke negara, itu terhilang begitu saja, dan tambang kita sudah habis. Nah, pertanyaannya sekarang, apa tanggung jawab mereka? Tidak ada tanggung jawab mereka. Mereka menyatakan adalah keputusan publik, dan itulah kita saatnya sekarang membuka semua siapa-siapa pejabat publik yang pernah mengambil kebijakan atau mengambil keuntungan atau mengambil apapun yang merugikan negara jangka panjang. Tambang saya katakan ribuan triliun selama rezim Joko Widodo itu habis diambil oleh negara lain atas kebijakan yang diambil untuk memberikan karpet merah kepada perusahaan-perusahaan tambang Cina yang ada di Indonesia. Dan itu masih terus berlangsung, dan kita mudah-mudahan Presiden Prabowo dengan tim penertiban tambang sekarang yang akan memeriksa 4,3 juta hektar tambang itu bisa membuka semua tambang-tambang ilegal. Saya kepada Menteri Keuangan Purbaya, saya berharap mengevaluasi kembali tentang pembebasan pajak dan bea terhadap tambang-tambang yang masih ada sekarang, karena sebenarnya itu tidak diperlukan, karena Indonesia tidak dapat apa-apa sama sekali dengan pembebasan tersebut. Yang menikmati adalah mereka. Anda bisa bayangkan bahwa perusahaan Cina yang ada di Indonesia adalah masuk membawa mesin sendiri, pakai bank sendiri, kemudian tenaga kerja asing sendiri, tidak bayar pajak, tidak bayar bea, tidak bayar apapun, dan mengambil tambang kita untuk keuntungan mereka. Jadi, nah, Anda bisa bayangkan, selalu orang menjadikan contoh adalah Morowali. Morowali adalah tempat tambang Cina yang paling besar Sulawesi Tenggara, dan itu lihat di sana, saya berkali-kali ke sana, itu tidak ada kemajuan apapun, padahal tambangnya mungkin tinggal tidak sampai 10 tahun lagi sudah habis, dan jalan berlobang-lobang. Dan kalau memang menyatakan ekonominya maju, kita lihat tidak ada mall apapun di sana, tidak ada apapun di sana, yang ada kerusakan lingkungan, dan tambang sudah hampir habis. Sementara wilayah-wilayah lain yang sebenarnya juga ada tambang, seperti halnya
yang dikelola oleh Vale, aneka tambang di Sorowako dan lain itu menjadi kota yang bagus karena memang mereka membayar pajak, membayar royalti, membayar lain-lain. Tapi tambang Cina betul-betul diistimewakan dan kita tahu semua bahwa sebenarnya promotor utama perusahaan Cina dan tambang Cina di Indonesia selama 10 tahun ini adalah Luhut Binsar Panjaitan. Dan itulah menurut saya saatnya kita menuntut pertanggungjawaban atas kerugian negara, kerugian rakyat atas kebijakan rezim Joko Widodo bersama dengan menteri-menterinya, bersama pejabat publik mengambil kebijakan saat itu, agar kita tuntut bahwa kerugian negara, kerugian bangsa akibat kebijakan Bapak itu harusnya Bapak pertanggungjawabkan. Banyak sekali hal yang akan kita buka sekarang pertambangan, dan saya berharap tim Presiden Prabowo membuka semua, jangan pandang siapapun. Dan kita ingat bahwa hampir semua tambang itu seperti dikemukakan bahwa backingnya adalah para bintang, mantan bintang, tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh pebisnis, dan sebenarnya memang mereka merampok negara ini bersama. Dan Presiden Prabowo sudah menyatakan di timah saja itu ternyata 80% timah itu diselundupkan, dan yang menyelundupkan itu ya mohon maaf kita tahu semua adalah para bintang dan mantan bintang. Itu juga yang terjadi di tambang di seluruh Indonesia, yaitu di Sulawesi, di Maluku, di Papua, di Kalimantan, itu semua seperti itu. Jadi publik kita harus berikan pemahaman bahwa perkiraan saya sejak rezim Joko Widodo menyerahkan tambang-tambang dengan bebas pajak dan lain-lain kepada perusahaan asing terutama Cina, saya yakin ribuan triliun hak negara yang hilang begitu saja karena kebijakan yang diambil oleh rezim Joko Widodo. Ini mereka harus pertanggungjawabkan, dan publik harus paham bahwa orang-orang yang pernah mengambil kebijakan untuk merugikan negara, merugikan rakyat, merugikan bangsa ke depan, itu harusnya diminta pertanggungjawabannya. Terus sekali lagi terkait dengan perampokan tambang oleh rezim Joko Widodo, maka biang keroknya menurut saya adalah 1. Joko Widodo, 2. Luhut Binsar Panjaitan, 3 adalah Bahlil Lahadalia, dan 4 adalah Sri Mulyani atas kebijakan-kebijakan, atas ngototnya mengambil kebijakan demi menguntungkan perusahaan asing untuk merampok tambang di Indonesia. Demikian juga mungkin menurut saya yang paling bertanggung jawab terhadap pelanggaran izin penggunaan hutan dan lain-lain, ditambah lagi biang keroknya ada 3, yaitu mantan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, mantan Menteri Kehutanan periode kedua Siti Nurbaya, dan yang tidak kalah penting adalah Kapolri, itu ikut bertanggung jawab atas pelanggaran semua ini, karena pelanggaran hukum yang terjadi karena lemahnya penegakan hukum, Kapolri, Kejaksaan, dan lain-lain. Itulah saya pikir kita harus buka nama-nama pejabat yang menjadi biang kerok penyebab kerugian bangsa dan negara yang telah terjadi oleh rezim Joko Widodo. Sekali lagi nanti kita bahas lagi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.